Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kali ini saya akan sedikit membagikan kepada khususnya pemula ya. Jadi untuk yang misalkan masih belajar ya, supaya tidak keliru ya dalam pemasangan suatu mesin ya. Ini kan mesin ini baru sebetulnya itu nggak rusak ya. Cuman habis dibongkar kemudian untuk pemasangannya itu nggak keliru ya. Cuman kurang bener ya, maksudnya kurang bener di sini ya, ada pak-pak tertentu ya itu yang bisa pakai lem ya, kemudian ada yang nggak boleh di lem ya. Suatu contoh pakai gini ya, pakai kertas kayak gini ya, ini nggak boleh dikasih lem. Kenapa? Karena kalau dikencengi pakai kayak gini akan robek ya. Jadi ini tadi ya, katanya orangnya itu yang punya motor ini ya, ini baru dapat ya, kemudian dibawa ke bengkel, saya cek ya, ulinya itu nggak naik, uli mesin nggak naik. Nah kemudian setelah itu saya bongkar, setelah bongkar bagian silinder blok ya, bagian silinder blok yang bawah atau crankcase-nya sini ya, ini kan ditaruhnya kan ada di sini ya, ini dilem semua sama yang bongkar yang pertama itu ya. Jadi untuk pak yang ini sebetulnya itu nggak usah dipakai, nggak usah dikasih lem ya, nggak usah dikasih lem, ini sudah nggak bocor. Asalkan ini kan ada bos silinder ya, bos silinder ini berfungsi untuk meluruskan blok ini ya, sama blok yang depan silinder kopnya supaya lurus. Dan pada paknya ini kalau ada apa itu bosnya ya, bos silinder ya, bos ini akan lebih kencang kalau dikencengi ya, misalkan dikencengi ya, ini akan semakin rapat. Dan kalau dilem ini akan robek ya, ini akan robek, makanya ini nggak boleh dilem. Yang boleh dilem itu yang kayak gini ya, yang seng ini boleh dilem ya, karena ini kalau dikencengi kan nggak bisa sobek, kan nggak mungkin ya. Sedangkan kertas ini akan robek karena apa, tekanannya terus ya, maju mundur tekanannya terus. Nanti untuk bagian depan silinder kopnya ini nanti kan untuk murnya itu kan terus kita kencengi, saat posisi panas akan kadang-kadang akan kendor. Nah kalau sudah kendor di situ perlu dikencengi, makanya kalau ini dilem ini akan robek ya. Sedangkan tuh bagian yang samping ya, bagian samping sini sama sini itu dilem boleh tapi tipis-tipis ya. Kalau terlalu tebal itu juga sama akan mudah robek. Kalau yang bagian pak kopling, kemudian untuk bagian pak yang crankcase ini juga ya, boleh dilem tapi tipis-tipis ya. Cukup sekian ya untuk apa itu sedikit informasi ya, supaya nanti bagi pemula ya tidak salah lagi dalam pemasangan. Kita intinya untuk ini bukan menggurui ya, sama-sama kita ini untuk bisa semakin lebih baik ya, semakin lebih baik, jadi supaya tidak salah pemasangan lagi ya.
memang saya ini kalau dapat motor dari orang yang baru belajar itu kadang-kadang lemnya itu cuangat wis ora karu-karuan. Sudah bautnya melecur kabeh ya. Kemudian untuk paknya itu banyak yang robek ya. Sekian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bikin video-video yang bisa bermanfaat lainnya ya.